Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anakku yang salih dan salihah? Bagaimana kabar kalian semuanya hari ini? Harapan Bu Erna, kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Anak-anakku yang salih dan salihah, hari ini alhamdulillah Allah juga telah memberikan kesehatan kepada Bu Erna, sehingga hari ini Bu Erna dapat menyapa kalian dan hari ini kita bisa belajar bersama-sama. Anak-anakku yang salih dan salihah, sebelum kita belajar, pastikan terlebih dahulu ya, hari ini kalian semangat semuanya. Sudah mengawali kegiatan hari ini dengan yang pertama ngaji morning, yang kedua sholat duha, dan yang ketiga membantu ayah dan bunda. Pesan Bu Erna, dalam kondisi seperti ini jangan bosan-bosan ya, kalian berdoa kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, tetaplah menjadi anak yang berbakti kepada ayah dan bunda. Oke? Nah, anak-anakku yang salih dan salihah, sudah siap untuk belajar semuanya? Yuk, kita awali kegiatan belajar hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku yang salih dan salihah, semoga saja dengan bacaan basmalah tadi, kegiatan belajar hari ini dinilai oleh Allah sebagai ibadah kita. Amin. Baik anak-anakku yang salih dan salihah, ada yang ingat kemarin kita sudah belajar tentang apa? Iya, pintar sekali. Kemarin kita sudah belajar tentang arti surat Al-Insyirah. Nah, hari ini dengan Bu Erna selalu belajar yaitu mentadabburi Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kandungan surat Al-Insyirah. Sudah siap untuk belajar? Oke, kita tahu bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, fokus semuanya. Alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Wa wada'na anka wizrak. Dan kami telah menurunkan darimu bebanmu. Alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan untukmu sebutan namamu. Fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Fa idza faraghta fansab, maka apabila engkau telah selesai suatu urusan, maka tetaplah bekerja keras. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Baca tahmid bersama-sama anak-anakku yang salih dan salihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah telah memberikan kemudahan kepada kita dalam mentadabburi Al-Quran. Oke, sekarang pertama akan kita pelajari adalah asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya surat Al-Insyirah menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an, yaitu apa? Orang-orang musyrik mencela orang-orang muslim karena kemiskinannya. Oke, selanjutnya kita akan belajar kandungan ayat 1 sampai 2 terlebih dahulu. Oke? Fokus semuanya. Pada ayat yang 1, ayat ke-1 sampai ke-2 ya, anak-anak yang salih dan salihah, yaitu menerangkan tentang apa? Tentang ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah melapangkan dada Muhammad dengan sifat-sifat kenabian dan lain-lainnya. Ingat ya, ayat pertama itu menjelaskan tentang ketetapan Allah telah melapangkan dada Muhammad dan Nabi Muhammad SAW
dengan sifat-sifat kenabian dan lain-lainnya. Kemudian pada ayat kedua, Allah telah melenyapkan segala dosa dari diri Nabi Muhammad. Dengan demikian, Allah SWT telah menjaga kesucian Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu bersifat maksum. Maksum itu apa? Terjaga dari dosa. Oke? Kemudian ayat ketiga itu menerangkan tentang apa? Allah telah menghilangkan beban yang ada di punggung Rasulullah. Apa itu bebannya? Kesusahan dan kesulitan yang diderita oleh Nabi Muhammad selama menjalankan tugas kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan telah dilenyapkan oleh Allah sehingga diganti dengan kenikmatan. Nah, juga dengan Rasulullah ketika menjalankan dakwah, ketika awal dalam menjalankan dakwah agama Islam, bagaimana beliau kesusahan, kesulitan dan derita dijalankan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Itu yang perlu kita contoh untuk kita semuanya. Oke? Hadapi dan jalani segala sesuatu yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetaplah untuk selalu ikhtiar. Oke? Anak-anakku yang salih dan salihah, selanjutnya pada ayat ketiga juga diterangkan bahwa dalam surat Al-Fath ayat kedua firman Allah ya, yang artinya agar apa? Agar memberikan ampunan terhadap dosa Nabi Muhammad SAW yang telah lalu dan menjaganya dari dosa-dosa yang akan datang. Oke, tadi Bu Ena menyebutkan bahwa Nabi Muhammad itu bersifat maksum. Maksum apa? Terjaga dari dosa. Oke, dalam surat Al-Fath ya, ingat-ingat ayat berapa? 2. Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan nikmat yang telah diberikan kepada beliau, dan Allah juga akan selalu membimbingnya ke dalam jalan yang lurus. Oke, ketika salah ditegur oleh Allah dan diluruskan kembali. Itu adalah isi dari firman Allah surat Al-Fath ayat yang kedua. Oke, anak-anakku yang salih dan salihah, selanjutnya kita akan belajar ke kandungan ayat yang keempat. Ayat yang keempat itu berisi tentang Allah Subhanahu wa taala meninggikan nama Nabi Muhammad bersamaan dengan asma Allah, seperti nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disebut bersama asma Allah di mana? Di dalam adzan, ya enggak? Kemudian di dalam iqamah, di dalam tasyahud, di dalam khutbah dan lain-lainnya. Sering disebut yaitu apa? Syahadat tauhid dan syahadat rasul. Tentunya tentu saja sudah hafal ya kalian. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oke, itu ayat yang kandungan ayat yang keempat. Selanjutnya kita akan belajar tentang kandungan ayat yang kelima sampai yang keenam. Menjelaskan tentang apa ya? Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, dalam ayat 5 dan 6 ini sangat bagus sekali, yaitu menjelaskan bahwa setelah kesulitan atau kesusahan itu diikuti oleh kemudahan, maka di antara kita jangan ada rasa putus asa. Itu dilarang. Ya, seperti perbuatan setan ketika kita berputus asa dari sebuah permasalahan. Setiap masalah yang Allah berikan kepada kita pasti akan diberikan juga bersama kesulitan itu ada kemudahan. Tapi pasti ada prosesnya, tinggal kita sabar atau tidak. Paham ya? Kemudian keadaan Nabi Muhammad SAW senantiasa mengalami kesulitan, baik sebelum maupun sesudah menjadi nabi. Ketika berdakwah selalu mendapat halangan dari kaum kafir Quraisy, selalu mendapat rintangan dari kaum kafir Quraisy. Tapi beliau yang dilakukan apa? Bagaimana? Beliau tetap tabah, tetap sabar, dan terus gigih berjuang untuk menghancurkan kemusyrikan. Perlu kita contoh. Oke, anak-anakku yang salih dan salihah, apapun halangan ataupun rintangan, kita tetap gigih untuk menggapai cita-cita kita. Oke? Nah, anak-anakku yang salih dan salihah, selanjutnya dalam ayat
dalam ayat ke-5 dan 6 akhirnya beliau juga mendapat kenikmatan. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya pada surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6, bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Begitu juga yang dialami oleh Nabi Muhammad. Apa? Allah telah memberikan kemenangan atas kaum kafir sehingga agama Islam sampai saat ini ada di muka bumi ini. Baik anak-anakku yang saleh dan salehah, selanjutnya Allah juga mengangkat derajat nama baiknya, namanya ya, nama baik Nabi Muhammad baik di dunia maupun di akhirat. Oke? Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat namanya baik di dunia maupun di akhirat. Kalau di akhirat sering kita dengar ya bahwa Nabi Muhammad itu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Beliau bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa kenikmatan itu diperoleh melalui perjuangan. Segala sesuatu kenikmatan tidak bisa dengan instan, tidak bisa diperoleh dengan instan. Harus ada perjuangan, harus ada proses. Nah, ketika proses dan perjuangan itu membutuhkan tenaga, pikiran untuk mewujudkan cita-cita kita. Oke, untuk menunggu bersama kesabaran itu untuk mendapatkan memperoleh kemudahan itu tadi ya. Sabar dan tidak tanamkan pada diri kita untuk selalu berhusnudzan kepada Allah. Allah akan melihat keimanan kita, seberapa jauh kita akan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, seberapa jauh kita akan bersabar hingga masalah tersebut itu diberikan oleh Allah untuk meningkatkan derajat ketakwaan kita. Paham ya? Allah tidak akan menguji suatu manusia atau suatu kaum tidak sesuai dengan kemampuannya, atau dengan kata lain Allah tidak akan menguji manusia di luar batas kemampuannya. Yakinlah masalah itu sudah Allah berikan kepada kita bahwa kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Oke? Tanamkan pada diri kita. Jauhkan rasa putus asa dalam diri kita. Nah, anak-anakku yang saleh dan salehah, selanjutnya pada ayat ke-7 itu berisi tentang anjuran dari Allah Subhanahu wa taala bahwa setelah selesai sholat supaya berdoa dengan sungguh-sungguh dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala saja. Firman Allah dalam surat Al-Mu'min ayat 60. Ya, Allah itu sangat suka kepada hambanya yang berdoa. Kalau kita tidak pernah berdoa, justru Allah menganggap kita sudah sombong terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oke, tidak menganggap Allah sebagai Allah yang maha segalanya, karena kita menganggap diri kita itu bisa menyelesaikan segala sesuatu. Itu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya pada ayat ke-8 Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada hambanya dalam berdoa dengan merendahkan diri dan dengan suara yang lembut sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 55. Pada ayat ke-5 dan 6 itu dijelaskan bahwa sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Tanamkan pada diri kita ya. Kemudian pada ayat ke-7 itu dijelaskan kepada kita agar apa? Kita untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru Allah lebih suka ketika kita selalu memohon dan berdoa kepadanya. Kemudian cara untuk berdoa dijelaskan dalam kandungan yang ke-8. Sikap kita ketika berdoa diajarkan agar apa? Dengan merendahkan diri dan dengan suara yang lembut. Oke, tercantum dalam surat apa? Al-A'raf ayat 50. Oke, anak-anakku yang saleh dan salehah, demikian tadi kandungan surat Al-Insyirah dari ayat 1 sampai 8. Sekarang kita ke tugas ya.
Nah, untuk tugas yang pertama, tuliskan 5 permasalahan yang pernah kamu alami. Sekali lagi, tuliskan 5 permasalahan yang pernah kamu alami dan tuliskan juga cara penyelesaian yang kamu lakukan dalam menyelesaikan masalah yang kamu alami tersebut. Oke, 5 saja permasalahan dan cara penyelesaiannya yang kamu lakukan apa waktu itu. Kemudian yang kedua, kalau sudah selesai, jangan lupa kirimkan tugas kalian ke Google Classroom. Paham tuh? Oke. Baik anak-anakku yang salih dan salihah, selamat mengerjakan manjada wajada. Kita akhiri kegiatan belajar hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.